Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Latefa dari 2 Ekonomi Syariah B nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mulai bab pertemuan 2 sampai pertemuan ke-6. Pertemuan kedua, konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam inti kehidupan manusia di dunia ini adalah mencapai falah. Pengertian ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupa memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan masalah dengan cara Islam. Di definisi ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk membuat mencapai falah. Tujuan ekonomi Islam adalah falah, hayah thayyibah, maslahah al-ibad. Yang ketiga, pertemuan ketiga atau sejarah ekonomi Islam dibagi menjadi 2, yaitu pada masa Rasulullah. Suku-suku yang terkenal pada masa Rasulullah adalah suku Aus dan Khazraj, dan kedatangan Rasulullah di Madinah diterima dengan tangan terbuka dan antusias masyarakat Madinah. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin dibagi menjadi 4, yaitu 1. Abu Bakar Asy-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632-635 Masehi. Yang kedua, Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Yang ketiga, Utsman bin Affan 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib 35-40 Hijriah atau 656-661 Masehi. Yang pertemuan keempat, perilaku konsumen dalam perspektif Islam. 1. Perilaku konsumen dalam konvensional. Perilaku didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh jasa. Yang kedua, keinginan dan kebutuhan manusia, ciri khas pemikiran sebelum ada filsafat manusia. Yang ketiga, maslahah dan utility. Konsumen konvensional yaitu seorang konsumen yang rasional akan berusaha memaksimalkan kepuasan dalam menggunakan pendapatannya untuk memberi barang dan jasa. Yang keempat, perilaku konsumen menurut Islam. Perilaku konsumen menurut Islam itu mengutamakan etika memulai dari pemulihan barang-barang sampai penggunaannya. Yang kelima, prinsip dasar perilaku konsumen dalam Islam ada 4, yaitu hidup hemat. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, tidak berlebihan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan orang lain. Dan pertemuan kelima, perilaku produsen. Perilaku produksi dalam perspektif Islam dengan menerapkan prinsip yang pertama, 1. Falah. Yang kedua, maslahah. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan. Dan etika produsen muslim itu yang 1, harus memperhatikan halal dan haramnya barang tersebut. Yang kedua, tidak mementingkan keuntungan semata. Yang ketiga, diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak atau akidah. Yang pertemuan ke-6, permintaan dan penawaran perspektif Islam. 1. Faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, pendapatan masyarakat. Yang keempat, pikiran harga di masa depan. Yang kelima, selera masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, banyaknya intensitas kebutuhan masyarakat. Dan faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 1. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, tujuan perusahaan. Yang ketiga, jumlah penjual. Yang keempat, pajak. Yang kelima, ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Yang keenam, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Yang terakhir, kondisi alam. Dan perbedaan teori penawaran konvensional dengan penawaran Islami. Yang pertama, sumber hukum. Yang kedua, sudut pandang barang. Yang ketiga, motif dan penawaran. Dan yang terakhir, tujuan penawaran. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.